Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh anggota, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita dengar pengumuman bahwa besok Bapak dan Ibu akan diundang bersama-sama menghadiri halal bihalal. Tadi juga ketika saya masuk ke masjid, pengumuman dibuat acara ini tabligh akbar halal bihalal. Mungkin malam yang ke-13 Syawal ini mungkin ada di antara bapak yang ibu ada yang sudah mengikuti halal bihalal ini 2 kali, 3 kali, 4 kali. Apa sebenarnya makna halal bihalal ini? Halal diambil dari bahasa Arab, tapi orang Arab tak ada membuat halal bihalal. Itu tradisi yang dilakukan oleh orang kita. Tapi kalau dilihat dari maknanya, apa itu makna halal? Ditutup botol aqua gelas Bapak Ibu tertulis halal, label halal yang dikeluarkan oleh MUI dan LP POM, Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan. Halal. Kita semua tahu makna halal. Anak-anak kecil tahu halal, ini halal. Atau ketika Bapak Ibu pergi ke Makkah melaksanakan ibadah haji, karena tak bisa bahasa Arab, kata si penjual halal, halal, halal. Apa sebenarnya makna halal ini? Selalu orang mengartikan halal boleh, lawannya haram tak boleh. Tapi sebenarnya kalau kita buka kamus bahasa Arab, makna halal itu ada 3. Halal artinya mengurai benang yang kusut. Itulah mengapa disebut dalam doa Nabi Musa alaihissalam, wahlul uqdatan min lisani. Wahlun, lepaskan, uqdatan, ikatan, min lisani, dari lidahku. Orang yang payah bercakap disuruh dia ngasih kata sambutan, tak keluar kata-kata dari lidahnya, seolah-olah lidahnya itu terikat. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah, wahlul uqdatan, lepaskan ikatan, min lisani, yang ada pada lidahku. Jadi makna halal artinya adalah melepaskan ikatan benang yang kusut. 3 makna halal. Pertama, mengurai benang yang kusut. Kedua, mencairkan yang beku. Yang ketiga, menyambung yang putus. Itulah makna halal. Oleh sebab itu, kalau sudah menghadiri halal bihalal, apakah itu halal bihalal yang dibuat oleh kerapatan adat, apakah itu halal bihalal yang dibuat oleh sekolah, apakah itu halal bihalal yang dibuat RT RW, artinya yang selama setahun ini putus disambung lagi, yang selama setahun ini kusut dilepaskan, yang selama setahun ini terikat, maka kita tak membuatnya lagi menjadi kusut masai. Jadi kalau sudah halal bihalal dibuat, yang kusut tetap kusut, yang beku tetap beku, tak mencair, yang tersimpul mati tak juga lepas. Oleh sebab itu maknanya tak bermaknalah halal bihalal. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan halal bihalal, ibarat 2 tali, maka dia ada 2 yang diikatkan, yang disimpulkan. Maka begitu juga manusia ini ada 2,
satu saja mau, yang satu tak mau, dia tak menjadi. Maka halal bihalal mesti ada maaf dan memaafkan, meminta maaf dan memberi maaf. Ada satu memberi tapi satu tak minta, ada satu meminta tapi yang satu tak mau memberi. Maka yang kusut akan tetap kusut dan yang beku akan tetap beku. Kapan yang beku bisa menjadi cair? Kalau yang satu minta maaf, yang satu memberi maaf, barulah benang yang kusut tadi terurai kembali. Maka malam ini kita bahas satu meminta maaf, yang satu memberi maaf. Kalau ditanya mana yang lebih berat di antara yang kedua ini, payah kita menjawabnya, karena antara memberi maaf dan meminta maaf sama berat. Yang kita bahas duluan adalah memberi maaf. Memberi maaf dulu. Kenapa memberi maaf dulu yang Ustaz kaji? Mengapa tak meminta maaf? Karena kalau sudah maaf diberi, orang tak perlu meminta. Maka kita kaji dulu memberi maaf. Kenapa memberi maaf dulu dikaji? Karena Nabi SAW adalah orang yang memberi maaf. Dalam hal memberi maaf ini, jangan kita tengok ustaz di kampung kita. Kenapa begitu? Karena kalau dia yang kita jadikan sebagai patokan, nanti dia tak bermaaf-maafan, akhirnya kita jadikan dia sebagai landasan. Kenapa kamu tak mau memberi maaf? Sedang ustaz aja tak mau memberi maaf, apalagi saya. Maka dalam hal memberi maaf ini, siapa contoh kita? Kata Allah dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Muhammad itu ada suri tauladan. Nabi Muhammad suri tauladan sebagai kepala rumah tangga. Nabi Muhammad suri tauladan sebagai seorang ulama karena dia mengajarkan Islam. Nabi Muhammad suri tauladan sebagai kepala negara. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan dalam hal memberi maaf. Mana contoh Nabi memberi maaf? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pergilah Nabi ke kampung namanya Taif. Sampai di Taif dengan harapan orang Taif ini mau menyambut dakwah, karena Nabi berdakwah. Sampai di Taif bukan disambut mereka Nabi itu dengan tola'al badru alaina. Nabi bukan disambut mereka dengan marhaban ya nural aini. Nabi bukan mereka sambut dengan marhaban ya jaddal husaini. Apa yang mereka sambutkan untuk Nabi? Dilemparkan mereka tulang, batu, kotoran unta. Itu yang dilemparkan mereka ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu batu itu mengena ke pelipis Nabi, lalu darahnya menetes sampai ke pipi Nabi. Tak sanggup Nabi menghadap batu, hujan batu. Maka Nabi SAW pergi bersembunyi di balik bukit, mengadu kepada Allah SWT. Apa kata Nabi? Ya Rabbi, ya Tuhanku, ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepada engkau sajalah aku mengadukan tentang kelemahan diriku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, aku hina, aku rendah, bainan nas, di antara manusia. Tak ada lagi tempat mengadu, hanya Allah saja tempat mengadu. Bersembunyi Nabi di balik bukit. Lalu kemudian saat itu juga doa Nabi makbul. Waktu itu juga datang malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, tunjukkanlah mana bukit yang paling besar. Kau tunjukkan mana bukit yang paling besar di Jazirah Arab ini, nanti akan aku cabut, aku timpakan ke penduduk Taif, rata mereka dengan tanah, mati mereka semua ya Muhammad. Apa doa Nabi SAW? Apakah kata Nabi, wahai malaikat, timpakanlah bukit yang besar itu ke penduduk Taif. Padahal ini pipi sudah berdarah karena menetes darah dari pelipis. Saat itu juga Jibril datang. Ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, akan kutimpakan
kepada mereka, rata mereka dengan tanah. Di situ nampak Nabi memberi maaf. Kenapa? Karena Nabi tak mengatakan timpakanlah, tidak. Tapi apa kata Nabi SAW? Nabi berdoa, mudah-mudahan anak cucu mereka akan lahir dari generasi mereka yang kafir itu, lahir anak cucu cicit yang akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu solat kita tak jauh beda dengan solat Nabi. Nabi solat wajibnya 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita pun begitu juga. Nabi puasa 29-30 hari, kita pun sama. Nabi tarawih, kita pun tarawih. Nabi bayar zakat fitrah, kita pun bayar. Lalu di mana letak beda kita dengan Nabi? Dalam hal memberi maaf. Disitulah beda. Nabi ketika musuhnya itu melempar dan langsung Jibril menawarkan, akan kutimpakan kepada mereka bukit yang paling besar ya Muhammad. Tapi Nabi mengatakan jangan. Kalau kitalah jadi Nabi waktu itu, pipi berdarah menetes, berdoa, lalu datang Jibril, hai Ustadz Abdul Somad, manakah bukit yang paling besar di Jazirah Arab nih, biar kutimpakan kepada mereka. Mungkin akan saya katakan, timpakanlah Jibril, jangan tanggung-tanggung, jangan tunda-tunda lagi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi mengatakan jangan timpakan, dan keluar pula doa dari mulut Nabi, semoga keluar anak cucu cicit keturunan mereka yang akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, doa Nabi makbul. Sekarang penduduk Taif itu 100% Islam. Datuk nenek moyangnya kafir, melempar Nabi dengan batu dan kotoran, tapi karena doa Nabi, cucu cicitnya Islam sampai sekarang. Itulah beda Nabi dengan kita. Kalau Nabi, bapaknya boleh jahat, datuknya boleh jahat, anak cucunya insya Allah masuk Islam. Tapi kalau kita tidak, marah kepada datuknya, cucu cicitnya 7 generasi ke bawah, tetap juga kita akan sakit hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Oleh sebab itu, kemana kita menengok contoh pemberian maaf, tak lain tak bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.